Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ustazah. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kemarin kita telah belajar tentang fakta politik serta flora dan fauna endemik di wilayah Asia Tenggara. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia serta contoh cara menerapkannya di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Anak ustaz dan ustazah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran pada hari ini, Ananda diharapkan dapat memahami makna proklamasi tersebut serta dapat menerapkan makna proklamasi tersebut di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan Ananda semua diberikan kemudahan dalam memahami apa yang dijelaskan. Adapun penilaian pada hari ini yaitu Ustazah meminta Ananda untuk menjawab beberapa soal di Google Form. Ingatkan selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, selalu menggunakan masker saat akan keluar rumah atau bepergian, serta menjaga jarak. Baiklah anak ustazah, silahkan simak video berikut ini. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia dijajah oleh negara Jepang selama 3,5 tahun dan oleh negara Belanda selama 350 tahun. Pada masa itu, pejuang masih bersifat kedaerahan. Maksudnya yaitu perjuangan yang dilakukan oleh sekelompok orang di suatu daerah dan hanya mau bekerja sama dengan orang di kelompok itu saja. Artinya tidak mau bekerja sama dengan daerah lain. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu terbebas dari penjajahan bangsa asing. Selanjutnya pengakuan dari dunia luar. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing. Nah, setelah Indonesia diumumkan oleh Insinyur Soekarno bahwa telah merdeka, maka Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Adapun negara pertama yang mengakui kemerdekaan negara Indonesia yaitu Mesir. Selanjutnya, bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, namun para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang.
Oleh sebab itu, pemuda memaksa Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Bukti bahwa Indonesia bangsa yang mandiri maksudnya adalah kemerdekaan Indonesia itu murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Jadi bukan pemberian bangsa asing. Selanjutnya, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Indonesia bangga menjadi bangsa yang merdeka dan bebas. Bahkan Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955, dan Indonesia juga aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung antara Blok Barat dan Blok Timur. Indonesia dengan gerakan non-blok memilih netral, artinya tidak memihak pihak manapun. Nah, selanjutnya penerapan makna proklamasi di lingkungan kehidupan sehari-hari. Contohnya di lingkungan rumah, saling menghormati dan menghargai antara anggota keluarga, rajin membantu orang tua. Di lingkungan sekolah, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat, mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Di lingkungan masyarakat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Itu tadi penjelasan Ustazah terkait pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Anda semua diberikan kemudahan dalam memahami apa yang dijelaskan, dan semoga Anda semua diberikan kemudahan dalam mencapai visi hidupnya. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Salah hilaf mohon maaf, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.